Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu diutus. Ya, diutus saudaraku. Kalau kita mendengar kata diutus, itu kita pasti teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Matius 28, ayat yang ke-19, saudara. Kalau kita baca mulai ayat 18 bagus. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, pergilah." Nah, jadi murid-murid dengan kalimat itu berarti mereka diutus oleh Tuhan supaya mereka pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kata diutus ini, saudaraku ya, ini menjadi perenungan kita kali ini. Kita ini diutus oleh Tuhan. Jadi firman ini berbicara di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi kondisi apa saja, saudara ya. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa, jadi nggak peduli suku bangsa, latar belakang apapun juga, yang namanya manusia, mereka dikasihi oleh Bapa, dan Bapa menghendaki semua orang boleh mendengar akan kabar baik bahwa ada jalan menuju kepada Bapa. Meskipun manusia sudah berdosa, ada penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Itulah berita Injil atau kabar baik. Nah, gereja Tuhan, umat Tuhan, murid-murid Kristus diutus. Saudara dan saya juga diutus. Sekali lagi saya ulangi, kapan saja, di mana saja, kemana saja, dan dalam situasi kondisi apa saja kita diutus. Nah, kalau kita membaca akan adanya kisah-kisah tentang utusan Injil, itu menarik. Saya suka membaca, saudaraku ya, bagaimana para perintis-perintis yang mempertaruhkan nyawa, memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita Injil di tempat-tempat yang sulit. Saya pernah membaca judul bukunya itu Penguasa-penguasa di Bumi, gitu ya. Itu mengisahkan tentang seorang misionari yang bernama Stanley Dale, yang akhirnya dia masuk ke suku Sawi. Ya, pada waktu itu masih sangat primitif dan suku Sawi itu kanibal, saudara. Dan memang dia mempersembahkan bukan saja waktunya, tenaganya, tetapi juga nyawanya. Kita tahu bahwa akhirnya hamba Tuhan, misionari yang bernama Stanley Dale itu meninggal dunia, mati sebagai martir. Dia dibunuh dengan panah. Yang menceritakan adalah orang yang bertobat, saksi mata yang kemudian bertobat menceritakan bahwa misionari kulit putih itu di suku Sawi itu dipanah dan dimakan dagingnya, saudaraku. Jadi ya harganya memang seperti itu, saudara. Orang yang diutus itu kadang-kadang, tidak semua, saudaraku ya, harus membayar dengan nyawanya. Murid-murid Kristus hampir semua, saudara, kecuali Yohanes, menjadi martir karena mereka memberitakan kabar baik. Itu harga dari pengutusan. Dan mereka di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, masih banyak, masih ada orang-orang seperti itu yang menjadi martir karena nama Tuhan, karena mereka memberitakan kabar baik. Saya membaca juga akan buku, ini masih di Papua, saudaraku ya, di Irian Jaya pada waktu itu namanya. Tahun 60-an, yang namanya Don Richardson, wah itu juga luar biasa. Tapi
nggak sampai jadi martir, saudaraku ya. Dia akhirnya menyelesaikan akan tugas misi itu. Kalau tidak salah suku Dani, dia di antara suku Dani, dan membawa suku itu kepada peradaban yang lebih baik dan kepada Kristus Yesus Tuhan yang diperkenalkan. Nah, Don Richardson beserta dengan istrinya masuk ke sana, itu ada dalam buku Anak Perdamaian. Saudara, perlu kita membaca ulang akan buku-buku penguasa di bumi, Anak Perdamaian yang semacam ini perlu, saudaraku ya. Kita kita renungkan gitu ya, karena itulah bagian dari hidup kekristenan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi martir-martir atau masuk ke daerah-daerah ekstrem semacam itu, tidak semua, saudara. Tetapi ada orang-orang seperti itu, dan kita harus tahu, dan kita harus mendukung dalam doa, mendukung dalam dana, atau apa saja yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka-mereka yang terpanggil untuk diutus oleh Tuhan di daerah-daerah yang berbahaya semacam itu. Nah, kita juga ada utusan Injil, saudara ya. Kita ada utusan misi, Pak Hani dan Bu Tuti yang meninggalkan kenyamanan di kota kita Semarang ini, kenyamanan bersama-sama di gereja Kahal ini, bersama-sama dengan teman-teman kita bisa bergembira bersama-sama, bersukacita sama-sama, menikmati akan kebaikan Tuhan bersama-sama di sini, ditinggalkan, berangkat. Bahkan kedua putrinya sekarang masih ada di Semarang, berpisah dengan anak-anaknya ya. Jadi Pak Hani dan Bu Tuti ada di Payo, ada di Thailand Utara, saudaraku ya. Saya sudah ke sana beberapa kali dan menyaksikan bagaimana hidup mereka dipersembahkan demi Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Memuridkan akan beberapa jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tidak mudah pelayanannya, ada hal-hal yang kalau boleh dikatakan mengecewakan, ya mengecewakan, tapi mereka tabah, dan topangan doa kita, topangan dana, dan apa saja yang kita bisa lakukan, itu dibutuhkan, saudaraku. Ini namanya diutus, ya, diutus, sekali lagi diutus, karena memang kata diutus itu dahsyat, saudara. Tetapi sebetulnya bukan hanya orang seperti Pak Hani, Bu Tuti, bukan orang seperti Don Richardson yang masuk ke tempat-tempat suku terasing, suku-suku primitif, seperti Stanley Dale yang sampai menjadi martir di suku Sawi, bahkan tubuhnya dimakan, ya dagingnya dimakan dan sebagainya. Tidak seperti itu saja. Kita akan melihat satu sisi lain dari diutus oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mengutus itu kadang-kadang tanpa kita sadari. Sekali lagi saya ulangi, tanpa kita sadari bahwa kita ini diutus. Jadi mari kita setel akan pikiran kita ini, mindset kita ini kita letakkan, kita tepatkan begini. Di mana saja, oleh situasi kondisi apa aku berada, disitulah sebetulnya aku diutus oleh Tuhan. Jadi yang penting adalah ada roh Tuhan menyertai kita, ada firman Tuhan yang kita miliki, dan kemana saja, di mana saja, melalui situasi kondisi apa saja, sebenarnya kita ini sedang diutus. Nah, saya akan tunjukkan, saudaraku, di dalam Mazmur 105, ayat yang ke-16, sampai ayat yang berapa itu? Sampai ayat yang ke-22, ya, 16 sampai 22. Ini adalah pengulangan kisah tentang Yusuf, saudara. Kita semua tahu ya, riwayat Yusuf, bagaimana dia karena bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada saudara dan orang tuanya, akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf, peristiwanya menyedihkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya
kepada pedagang Midian dan dilaporkan kepada ayahnya bahwa dia mati diterkam singa. Nah, saudaraku, ayat 16 ya saya bacakan dari Mazmur 105. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, jadi Tuhan membuat negeri di mana Yakub dan anak-anaknya itu tinggal itu kelaparan, ada bala kelaparan gitu ya. Nah, kalau ada kesulitan, bala kelaparan, ada apa, itu kita harus tahu bahwa penguasa di atas segala sesuatu adalah Tuhan. Kemudian ayat 17, nah ini kejadian atau peristiwa yang sebelumnya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Jadi Tuhan mengutus. Jadi Tuhan tahu bahwa nanti akan ada kelaparan di sini, maka Tuhan mengutus akan seorang pilihannya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Jadi sebelum peristiwa kelaparan itu terjadi, sudah diutus dulu mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini yang nggak enak, saudara. Yusuf dipilih Tuhan untuk suatu rencana di kelak kemudian hari. Ini masih lama, saudaraku ya. Sebab kelaparannya itu masih di depan nanti ya. Masih bertahun-tahun ke depan. Yusuf yang masih muda remaja dipilih oleh Tuhan, tapi melalui satu peristiwa yang tentunya kalau suruh milih ya Yusuf nggak mau. Kita pun juga nggak menginginkan hal semacam itu terjadi. Tapi ingat saudaraku, yang penting Yusuf adalah orang benar. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi nggak peduli apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap memilih takut akan Tuhan dan berharap bergantung sepenuh kepada Tuhan yang dia sembah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya belajar seperti Yusuf. Nah, kita baca lebih lanjut, saudaraku. Yusuf yang dijual menjadi budak. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi dia dikhianati. Kalau dia mau pahit hati, ya jadilah seorang kepahitan. Gitu ya. Tapi Yusuf dijual menjadi budak. Dari seorang anak yang diistimewakan oleh ayahnya, yang diberi jubah maha indah, yang bikin iri saudara-saudaranya karena dia diistimewakan. Ya karena ayahnya mungkin kasihan ya, ini nggak punya mamah gitu ya. Jadi dia dibedakan dengan saudara yang lain. Dari anak yang diperlakukan seperti itu, dia dijual menjadi budak. Budak itu sudah nggak ada harganya, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mau diutus oleh Tuhan atau mau menyadari bahwa kita utusan Tuhan, pertama, syarat pertama adalah I'm nothing. Aku bukan apa-apa. Aku adalah budak. Nah, ini yang harus ada di dalam diri kita. Aku adalah budak. Hamba yang tidak berharga. Tapi saudaraku, kita juga hamba, kita juga pilihan Tuhan, kita juga kekasih Tuhan. Nah, itu juga jangan dilupakan. Tetapi kerendahan hati itu harus kita miliki, bahwa aku tidak punya hak untuk menentukan apa-apa di dalam hidupku. Itu budak, saudaraku. Nah, kehambaan semacam ini atau servanthood ini harus ada di dalam diri kita sebagai seorang percaya, seorang anak Tuhan. Nah, kemudian ayat 18, prosesnya tidak ringan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Sudah nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, kaki dihimpit dengan belenggu, nggak bisa jalan. Jadi sudah kemerdekaannya sudah dirampas. Lehernya masuk ke dalam besi. Jadi sudah betul-betul ya nggak ngerti besok mau diapakan juga sudah nyerah. Disitulah kedaulatan Tuhan berlaku atas utusannya ini. Karena yang mereka-reka untuk dia sampai jadi budak itu sebetulnya Tuhan. Ada tangan Tuhan di sana yang punya rencana pengutusan.
Ingat ya, tadi kita bicara tentang diutus. Kalau kita ini sadar bahwa diri kita diutus oleh Tuhan, maka peristiwa apapun yang terjadi dalam diri kita itu tetap membuat kita ingat bahwa aku adalah hamba yang sedang diutus. Nah, kalau diimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk besi, mau diutus kemana? Ya enggak tahu. Selama masih punya mulut, barangkali dia tetap memuji Tuhan. Tetap mengucap syukur. Cuman itu aja yang bisa dia lakukan. Tapi ayat 19, kalau saudara saksikan, kalau saudara perhatikan, itu dahsyat. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf itu melalui mimpinya yang dia terima itu ya, itu akan digenapi. Tapi ada yang namanya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini yang harus kita sadari. Ketika proses itu leher dijepit, kaki dihimpit, leher masuk ke besi, ya enggak bisa apa-apa, jadi budak di pasar budak sampai ya nggak ngerti, mungkin dicambuk juga, mungkin dikasih makan apa adanya supaya nggak mati gitu aja. Ya udah kayak binatang, saudara. Kayak anjing yang diikat lehernya gitu, dijual di pasar anjing. Seperti itu kondisinya. Jadi betul-betul direndahkan sampai titik nadir. Itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, tapi kalimat sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, maka terjadi mujizat demi mujizat. Tapi mujizat demi mujizat untuk menggenapi akan kata diutus oleh Tuhan itu, menurut saya tidak instan, tidak mencolot, saudaraku. Ada prosesnya. Tapi kita lihat ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya dari penjara, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya. Nah, ini baru dari penjara. Itu kan ceritanya rumah Potifar, lumayan latihan di sana, difitnah istri Potifar, masuk penjara. Di dalam penjara dia menderita, tapi kemudian karena Tuhan menyertai, kepala penjara membuat Yusuf jadi kesayangannya, diberi kekuasaan atas semua narapidana, latihan lagi. Kalau di rumah Potifar latihan bagaimana mengadministrasi akan harta kekayaan tuannya, yang di sini dia belajar mengatasi orang-orang sulit yang ada di penjara, para narapidana. Dia latihan, saudaraku, di sana roh Tuhan menyertai. Dan kemudian melalui mimpi yang dia tafsirkan kepada juru minuman itu, beberapa waktu sampai waktu Tuhan, sampai Yusuf jadi, itu belasan tahun, saudaraku. Diperkirakan dari usia 17 sampai usia 30 tahun. Ketika waktunya tiba, genaplah apa yang Tuhan janjikan. Apa Tuhan firmankan. Dia memang diutus. Berarti utusan itu mencapai puncaknya ya. Pengutusan itu mencapai puncaknya ketika dia menghadap raja, kemudian dia menafsirkan mimpi Fir'aun dan dia diberi kuasa atas seluruh Mesir. Saudaraku, saudara jangan mikir bahwa diutus itu berarti nanti setelah sekian belas tahun, yaitu 13 tahun, saudaraku ya. Bukan, dia diutus, bahkan di pasar budak pun dia diutus. Tapi tentunya cara dia menjadi saksi berbeda. Di pasar budak, kenapa dia dipilih oleh Potifar? Karena perilakunya yang berbeda dengan budak-budak lain yang matanya melotot dan matanya penuh kebencian, sehingga Potifar yang mau cari budak jadi takut gitu. Tapi begitu melihat anak Ibrani satu ini, jatuh hatilah Potifar di pasar budak itu. Ini adalah kesaksian yang meskipun tidak banyak bicara, dia dengan penyerahannya kepada Tuhan dan adanya hadirat Tuhan di dalam hidup Yusuf yang terbelenggu itu, dia dipilih oleh Potifar karena itu ketetapan Tuhan. Dan kesaksian berikutnya atau
sebagai utusan Tuhan berikutnya di rumah Potifar. Dia berhasil. Sampai Potifar begitu percaya seluruh harta tuannya diberikan. Godaan datang, tapi dia menang atas godaan. Ya, dia melarikan diri dan dia karena kebenaran, karena dia takut Tuhan, karena dia mau hidup kudus, dia masuk penjara. Dan di dalam penjara, saudaraku, iya dia ngalami sepertinya naik turun, tapi itulah pelatihan yang Tuhan beri. Di sana dia diutus oleh Tuhan. Diutus sekaligus berlatih, sekaligus training bagaimana menguasai akan manusia-manusia sulit, yaitu para nabi. Jadi berkat di sana, saya yakin. Saudaraku, kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan sebagai penutup. Kita ini diutus oleh Tuhan di mana saja atau kemana saja, kapan saja, dalam situasi kondisi apa saja, kita diutus. Nah, cara kita berlaku sebagai utusan memang beda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa langsung kita pengen jadi seperti itu nggak bisa. Kita diutus saat ini aku. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang yang ada di sekelilingku. Kita sebagai utusan Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti akan digenapi pada waktunya, seperti yang Tuhan rencanakan pada Yusuf. Dia menjadi saksi, seluruh Mesir diberkati. Mesir itu gambaran dunia, saudaraku, oleh seorang Yusuf. Haleluya. Saya berharap saudara menangkap akan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.